apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Banadi Kurnia Dewi atau biasa disapa dengan Onat di webinar yang seru banget, di mana lagi kalau bukan di webinar Duta Ekonomi Digital Volume 2 bersama Sandiaga Uno. Nah, hari ini kita akan ngobrol dan berbincang asik dan belajar banyak banget nih dari mentor kita Bang Sandi dan juga narasumber kita yang merupakan sociopreneur yang sudah sukses banget dan tentunya memberikan impact yang sangat-sangat besar di tanah air. Nah, tapi sebelumnya saya akan highlight beberapa poin penting dari acara kita pada sore hari yang spesial hari ini. Nah, teman-teman, untuk rules question and answer-nya gampang banget. Jadi teman-teman bisa mengikuti question and answer secara interaktif dengan memberikan pertanyaan di kolom chat Zoom. Tetapi jangan lupa memberikan secara detail pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Boleh Bang Sandi, boleh juga Mbak Leonika. Kita tunggu ya pertanyaannya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin langsung menyapa Abang saya sekaligus mentor saya. Sebenarnya beliau adalah mentor seluruh anak muda di Indonesia sih. Sosok yang sangat inspiratif dan nggak pernah henti-hentinya memberi ruang dan mengedukasi generasi muda Indonesia. Nah, langsung saja kita sapa Bang Sandiaga Uno. Halo Bang, apa kabar? Baik-baik, Mbak Onat. Assalamualaikum, selamat sore, dan terima kasih minggu-minggu nih udah meluangkan waktu untuk nge-host acara yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita nih, Mbak Onat. By the way, aku baru balik loh dari Belitung. Aku dengar Mbak Onat ini juga representing pariwisatanya Bangka dan Belitung. Keren banget. Ini bagian daripada kita mendukung kembali bangkitnya pariwisata dan pulihnya ekonomi bangsa Indonesia. Wah, terima kasih banyak loh Bang Sandi sudah berkunjung ke kampung halaman saya. Saya kebetulan memang mengikuti perjalanan Bang Sandi selama di Belitung sih. Saya lihat Bang Sandi mampir ke Kopi Kongci, bener ya Bang ya? Benar banget. Selain mampir di Kopi Kongci, aku juga mampir ke toko Abon Toko ikan, cap dua ikan, dan makan mie ayam jamur rumah besar. Enaknya luar biasa. Oke, selanjutnya aku akan menyapa juga narasumber kita hari ini, luar biasa sekali. Jadi narasumber kita ini adalah salah satu sosok sociopreneur muda yang juga udah sukses banget. Beliau ini adalah seorang wanita tangguh dan hebat, tentunya inspiratif juga. Seorang founder dari Riblat yang sangat luar biasa. Kita sapa langsung Mbak Leonika Sari. Apa kabar Mbak Leonika? Halo, apa kabar? Baik nih, dari Surabaya. Wah, lagi di Surabaya ternyata Mbak Leonika ya. Nggak apa-apa, dimanapun posisinya yang penting tetap produktif ya Mbak Leonika ya. Siap, bener banget. Saya sempat baca Mbak Leonika ini keren banget loh, sempat masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia, bener ya Mbak ya? Iya, benar. Keren banget tuh, teman-teman. Narasumber kita hari ini aja udah keren-keren banget, pasti udah pada nggak sabar pengen dengar pemaparannya nih. Nah, tapi aku pengen infokan kembali bahwa tema webinar Duta Ekonomi Digital Volume 2 kita kali ini adalah Socialpreneur di Era Digital. Nah, kalau ngomongin socialpreneur berarti adalah bagaimana generasi muda ini bisa membangun usaha, tetapi juga memikirkan dampak positif untuk sosial dan lingkungan. Nah, itu penting banget. Tentunya di era digital ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali. Nah, tapi sebelumnya saya pengen move ke Bang Sandi lagi nih. Bang Sandi ini kan kalau dari digital juga udah banyak sekali ya prestasi dan karyanya, mulai dari podcast, YouTube, terus bikin platform webinar seperti ini juga. Nah, sebenarnya apa sih Bang Sandi webinar Duta Ekonomi Digital ini? Kenapa Bang Sandi mengadakan webinar ini? Ya, kan kalau kita lihat Indonesia ini punya harta karun kekinian yang luar biasa, bahwa modal besar yang bangsa ini miliki, kalau dahulu kala adalah sumber daya alam, sekarang 2020 modal yang dimiliki oleh bangsa ini adalah generasi milenial.
generasi milenial ini dominasi populasi di Indonesia, porsinya sudah 34%. Jadi sosok-sosok seperti Mbak Leo, juga generasi zilenial lainnya, generasi Z dan generasi milenial, total ada 29%, dan energi baru Indonesia untuk masa depan ini ada 63%. Nah, berkah dahsyat ini harus dimanfaatkan dan fokus kita ke depan. Webinar Duta Ekonomi Digital ini akan menggunakan platform digital untuk membangun negeri kembali dari keterpurukan ekonomi. Kita harus pulihkan perekonomian Indonesia dan mulai membangun Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Anak-anak muda punya DNA yang kreatif, energik, progresif, dan perlu diberi kesempatan. Kita ingin dengar inspirasi-inspirasi, dan saya ingin bersama-sama anak-anak muda untuk menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Penting banget ini, karena kalau kita lihat milenial dan zilenial ini sumber idenya nggak ada habis-habisnya. Hari ini socialpreneur memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan juga sesama kita manusia. Jadi ide-ide cemerlang dan kreatif ini harus kita arahkan bagaimana menghadirkan solusi, menghadirkan satu jawaban. Karena pemenang adalah memberi jawaban, sementara pecundang selalu memberi alasan. Saya ingin webinar Duta Ekonomi Digital ini, pada kali ini volume 2 kita ngomong mengenai sociopreneur, bisa menginspirasi anak-anak muda menjadi lokomotif dari pemulihan bangsa ini pasca krisis. Demikian, Onat. Oke Bang Sandi, tapi aku pengen tahu nih Bang, kalau menurut Abang, tren sociopreneur ini apakah cocok untuk generasi milenial? Cocok banget, karena data menunjukkan bahwa 55% dari anak-anak muda kita ingin menjadi entrepreneur. Mereka ingin mandiri, mereka ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Dan jika mereka harus memilih, mereka akan memilih memulai usahanya sendiri. Nah, oleh karena itu juga kita harus gabungkan dengan data bahwa sisi-sisi terbaik kemanusiaan, bahwa saling peduli, saling gotong royong, saling ingin memiliki dampak positif terhadap people, planet, and also profitable. Jadi selain berdampak baik kepada lingkungan, kepada sesama, sosial, usaha-usaha ini juga mendatangkan profit. Nah, anak-anak muda ini berhasillah menjadi satu embrio yang sangat sehat untuk satu kegiatan sociopreneurship. Waktu saya menggagas bersama dengan beberapa rekan-rekan di tahun 2008-2009, Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, ini sedang marak-maraknya, tapi lebih banyak di lingkungan sekitar universitas dan juga lingkungan pedesaan, di mana sociopreneur ini juga hadir. Ternyata sekarang kehadiran sociopreneur ini sudah merata di seluruh lapisan, dengan milenial mengambil porsi yang jauh lebih besar. Jadi Onat, kita sangat-sangat beruntung anak-anak muda ini yang dulu kira-kira anak-anak muda ini mungkin banyak diremehkan, banyak dikecilkan. Sekarang solusinya untuk anak-anak muda dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yang dihadapi adalah membuka usaha. Menjadi pengusaha lalu buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan ternyata dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mereka juga menjadi memberikan jawaban, menjadikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Oke, keren banget Bang. Tapi kalau misalkan ngomong sociopreneur ini cukup luas ya Bang ya, bisa di bagian pendidikan, bisa di kesehatan, bisa juga untuk menuntaskan kemiskinan. Kalau menurut Bang Sandi sendiri, kira-kira urgensi yang paling penting itu yang mana ya Bang? Ya,
bangsa ini sekarang tentunya menghadapi pandemi. Seperti seluruh masyarakat dunia sekarang lagi mengutamakan masalah kesehatan. Kebetulan tamu kita nih Mbak Leo sangat inspiratif. Sekitar 2 minggu yang lalu kami untuk kesekian kalinya mendapat telepon dari Ketua PMI DKI Jakarta yang mengabarkan bahwa kembali lagi PMI mengalami kekurangan stok darah, pasokan darah. Apalagi sekarang di tengah pandemi, banyak masyarakat yang khawatir menyumbangkan darah. Nah, dari sisi kesehatan lahirlah sosok-sosok seperti Mbak Leo yang dengan reblood-nya mudah-mudahan bisa melakukan satu gerakan yang konkret dan real untuk masyarakat memberikan donor darah. Di sisi pendidikan, saya juga melihat ide-ide terbaik, ide-ide cemerlang oleh para anak-anak muda menghadirkan edutech, menghadirkan juga dengan adanya MOOC atau MOOC, Massive Online Open Course ini beberapa kegiatan yang membuka peluang di bidang pendidikan. Juga di bidang lingkungan hidup, bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan kita. Kemarin di Belitung, saya ketemu anak-anak muda yang sama-sama lagi menggagas dan mengembangkan Belitung Maritime Eco-Tourism Development, di mana pariwisata era baru ini mendorong satu pemikiran tentang keseimbangan dan keberlanjutan dalam konsep eco-tourism. Nah, inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi zaman now, karena masalah kita banyak sekali. Jadi kalau disuruh pilih sektor mana, Onat, banyak sekali. Tapi karena kita adalah bagian daripada solusi, kita tidak mengeluh, kita tidak mau gagal, kita tidak mau peran kita dikecilkan atau diolok-olok, tapi justru kita hadirkan solusi. Kedua, butuh inovasi. Jadi sektor-sektor ini masalahnya beragam, dan dengan inovasi zaman now, teknologi dan digital secara cepat, saya garis bawahi secara cepat, akan menjadi satu langkah-langkah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita punya kitchen-nya, ada di kampus, ada laboratorium, atau di garasi kita sendiri. Generasi milenial dan zilenial menjadi sebagai digital native, mungkin mereka menghabiskan 6-7 jam online per hari, dan bisa mengenalkan konsep-konsep seperti coding, artificial intelligence, machine learning, data analytics, dan meningkatkan skill-skill di masa depan. Terakhir, bahwa dulu zaman jadul kita mengandalkan modalnya kan aset kapital. Anak-anak zaman now sekarang milenial di sociopreneur, modal terbesarnya adalah diri sendiri. Inilah modal kita, gitu, diri sendiri, dan pola pikir untuk terjun secara bebas dan independen, secara konkret dan real, untuk optimis membangun bangsanya dan menjadi pengusaha milenial dan zilenial untuk inspirasi bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi. Nah, itu dia teman-teman, kalau ngomongin sociopreneur ini memang luas banget ya Bang Sandi ya. Tergantung kitanya sendiri nanti mau pilih yang mana ya Bang ya. Dan aku setuju banget Bang Sandi tadi bilang modal anak muda itu adalah diri sendiri. Jadi aku rasa penting banget kita juga pintar membawa diri dan membranding diri kita sendiri ya Bang Sandi ya. Bang Sandi, thank you so much ya atas sharingnya. Tapi teman-teman, aku pengen info juga nih bahwa sebenarnya Bang Sandi ini juga banyak sekali investasi ke beberapa kegiatan sosial loh. Bang Sandi ini kalau aku nggak salah pas punya bank infak dan juga relawan siaga, betul ya Bang Sandi?
Betul, Bank Infak dan Relawan Siaga ini adalah bagian daripada Sociopreneur. Bank Infak berentitas yayasan, tapi dengan terobosan fintech, Bank Infak menghadirkan solusi pembiayaan untuk usaha mikro dan ultra mikro. Pinjaman dengan batas pagu kredit di bawah 5 juta rupiah berbasis komunitas. Nah, Bank Infak ini hadir untuk memberikan solusi karena banyak usaha mikro tidak bisa mendapatkan akses permodalan. Jadi kita lihat kalau relawan siaga merupakan juga berbasis teknologi menghubungkan antara teman-teman yang punya jiwa kerelawanan dan komunitas lain yang memerlukan bantuan relawan. Misalnya terjadi banjir dan dibutuhkan bantuan, relawan siaga akan dengan siap siaga turun. Kemarin yang kekurangan darah, mulai dari awal pandemi kami sudah melakukan 4 kali kegiatan donor darah maupun penggalangan dana bagi PMI. Ini juga didorong oleh gerakan yang kita aplikasikan dalam konsep relawan siaga. Waktu ada Relawan Indonesia Bersatu Melawan COVID-19 yang saya gagas, relawan siaga ini juga menjadi tulang punggungnya. Kita memberikan bantuan sosial, bantuan tunai, bantuan beasiswa kepada korban COVID-19, termasuk menyelenggarakan testing, memberikan bantuan kontak tracing, dan juga treatment untuk masyarakat. Dan terakhir kita ingin membantu keadaan ekonomi keluarga secara juga bukan hanya memberikan ikannya, tapi juga memberikan kail dan juga industri dengan pelatihan-pelatihan dan memberikan akses. Karena kalau kita lihat ya, Onat ya, masalah Indonesia ini ya mulai dari urusan perempuan, anak-anak, milenial dan zilenial, banyak sekali di area pengangguran dan hantaman ekonomi. Banyak tempat-tempat hangout kita yang tutup, warung langganan kita yang sepi. Kemarin di Belitung saya lihat juga nelayan, saya lihat juga para petani mengalami kesulitan, termasuk juga pegiat pariwisata. Teman-teman yang masih kuliah atau sekolah, kesulitan paket datanya boros, juga listrik naik yang dikeluhkan oleh keluarga kita. Nah, riset yang kami lakukan lebih dari 60% UMKM dan startup di Indonesia ini sekarang terkena imbas pandemi secara dahsyat. 47% dari mereka harus tutup. Nah, oleh karena itu, relawan siaga, Bank Infak langsung hadir untuk memberikan solusi. Juga ada beberapa kegiatan sosiopreneur yang saya dorong seperti OKOC. OKOC ini juga saya harapkan bisa memberikan akses pemberdayaan UMKM, dan juga ada rumah siap kerja yang difokuskan untuk anak-anak muda agar mereka menjadi satu generasi ke depan yang mudah mengakses lapangan kerja. Oke, terima kasih Bang Sandi. Terima kasih banyak atas sharing sessionnya. Saya juga saya tuh terpukau sekali Bang Sandi ini memang benar-benar secara tulus ingin membangun perekonomian Indonesia kita nih teman-teman. Banyak sekali program yang sudah dijalankan. Kita sebagai masyarakat, aku yakin sangat terbantu oleh program-program yang sudah dijalankan oleh Bang Sandi ini, termasuk di bagian sociopreneur. Nah, teman-teman semua, sebentar lagi kita akan masuk ke narasumber kita, tetapi sebelumnya mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Solusi yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bikin orang itu donor darah rutin sehingga akhirnya stok darah ini selalu ada. Dan di sini Riblood saya percaya menjadi solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi cara kerja aplikasi Riblood ini sangat mudah ya. Teman-teman bisa langsung melihat daftar event-event yang ada, dan di situ bahkan ada jaraknya, distance-nya. Ada poin, dan di situ bisa melakukan penukaran reward. Semakin tinggi level kita, itu kita bisa
meng-unlock reward-reward yang semakin menarik supaya donor darah itu jadi menyenangkan. Tapi kalau begitu doang, Ribla yang bikin itu tuh Leonika cewek gitu, hah? Gitu kan kayak orang kaget gitu loh. Kenapa kalau startup yang bikin cowok orang nggak kaget, tapi kalau startup yang bikin cewek itu orang kaget kayak nggak percaya gitu loh. Kayak orang tuh nggak percaya kalau cewek itu bisa pinter ngoding. Nah akhirnya saya buktikan nih. Setiap perempuan bisa menjadi pemimpin. Jangan biarkan stereotip atau halangan lainnya membatasi kita untuk mencapai mimpi kita. Oke, keren banget. Tadi kita sudah lihat video cuplikan dari Riblat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa aplikasi Riblat ini memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, melakukan donor darah dengan mudah dan efektif tentunya. Nah, teman-teman, aku udah penasaran banget nih dan pengen cepet denger cerita dari Mbak Leonika, karena memang kalau kita baca di media soal Riblat ini memang tujuannya sangat mulia, dan Riblat ini juga salah satu contoh sociopreneur yang sudah sukses dan memberikan dampak yang begitu luar biasa untuk Indonesia. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa dan undang Mbak Leonika untuk bercerita dan berbagi ilmu bersama kita semua di sini. Halo Mbak Leonika. Halo Nat, Ya, hai silakan Mbak. semuanya. Boleh dong cerita sedikit, cerita banyak juga nggak apa-apa nih mengenai Riblat dan juga sociopreneur. Jadi biar teman-teman bisa tahu seperti apa sih Riblat, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana caranya kita bisa menjadi sociopreneur yang sukses seperti Mbak Leonika. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi teman-teman, seperti yang udah kita lihat ya dari cuplikan tadi, memang Riblat ini adalah sebuah startup yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan darah di Indonesia. Nah, saya ada sedikit slide yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih memahami ya terkait Riblat ini. Nah, sesuai di slide ini ya, jadi Indonesia itu punya permasalahan kekurangan 1 juta kantong darah setiap tahunnya. Dan bayangin berarti ada jutaan pasien yang nyawanya terancam karena permasalahan ini. Nah, tapi kalau kita melihat angka 1 juta kantong darah itu kan sebenarnya sedikit, karena dari total kebutuhan setiap tahunnya itu 5 juta kantong darah. Sedangkan kita punya 260 juta lebih penduduk di Indonesia. Nah, masa semua orang takut jarum ya? Gak mungkin kan ya, pasti ada segelintir orang, 1% atau 2%-nya itu yang pasti berani dan mau gitu. Nah, di slide berikutnya itu saya akan jelaskan kenapa sih sampai sekarang tuh masih kekurangan terus. Nah, bukan karena semua orang takut jarum, sebenarnya enggak juga. Atau mungkin karena nggak ngerti atau gimana, tapi memang faktanya itu banyak yang belum tahu gitu. Kalau kita punya pasien setiap tahunnya yang butuh darah, bahkan ketika COVID ini pun jumlah permintaannya pun juga naik gitu, nah teman. Seperti contoh di Jakarta, itu kebutuhannya sehari dibutuhkan sekitar 1.000 sampai 1.200 pendonor sehari gitu. Di Surabaya itu kebutuhannya sekitar 400 pendonor sehari. Nah, apalagi juga belum dijumlahkan dengan kota-kota lainnya. Nah, tapi itu juga muncul sebuah kesulitan. Biasanya buat teman-teman yang mau donor, mungkin nggak tahu kapan, di mana, jadwalnya nyari di mana. Terus kemudian bagi yang udah tahu dan niat untuk datang, lebih dari setengahnya itu nggak lolos donor karena nggak lolos tes hemoglobin, tensi, karena kemarinnya kurang tidur atau makannya nggak teratur. Jadi karena alasan-alasan tersebut yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan akses teknologi yang lebih mudah. Nah, di next slide berikutnya, jadi akhirnya saya dan beberapa teman-teman mahasiswa, waktu itu saya masih kuliah di ITS Surabaya, berinisiatif membangun sebuah platform berbasis teknologi yang membantu orang mengakses informasi terkait donor darah dan gaya hidup sehat yang lebih mudah. Nah, inilah jadinya kita bikin sebuah aplikasi namanya Riblat gitu. Nah, next slide. Riblat ini sendiri kita memang memiliki beberapa inisiatif. Yang paling pertama adalah membantu PMI dan rumah sakit mendapatkan pendonor darah rutin gitu. Jadi kita bukan yang tunggu ada emergency baru nyari pendonor, tapi ya kita harus memenuhi target hariannya PMI gitu. Nah, kemudian kita juga membantu masyarakat untuk hidup sehat, dan di sisi lain kita juga melakukan pengantaran darah juga ya, yang lebih cepat, supaya keluarga pasien nggak perlu ribet bolak-balik rumah sakit dan PMI untuk dapetin darah. Dan juga ada fitur untuk donasi online untuk program kemanusiaan dan sosial. Next slide.
Nah, Riblat ini sendiri sudah membantu lebih dari 48.000 member kita, terutama dalam hal donor darah. Dan sejauh ini user kita itu juga sudah mendapatkan beberapa reward ya, mulai dari tiket konser ya, sampai tiket nonton bioskop, sampai rewardnya itu ada bulan ini itu ada undian motor. Nah, ini jadi biar semangat nih anak-anak muda untuk donor darah gitu. Kan kalau anak muda itu biasanya kalau nggak ada reward-rewardnya gitu agak sulit ya. Apalagi donor darah ini um, selain menarik tapi juga bagus untuk kesehatan karena kita secara nggak langsung dapat check up kesehatan gratis kalau kita donor darah gitu teman-teman. Nah, next slide. Nah, mungkin beberapa dari kita kan masih bertanya-tanya kayak ini kan aplikasinya free gitu sosial. Nah, terus entrepreneurship-nya di mana gitu. Nah, sebenarnya dari semakin banyak member yang bergabung di Riblat, nah semakin banyak sponsor yang kita dapetin juga secara nggak langsung teman-teman. Baik dari segi reward, kemudian juga ketika kita melakukan program, baik itu secara offline maupun online gitu. Dan juga melalui aplikasi ini kan juga kita secara nggak langsung tuh mendapatkan member-member yang di mana adalah orang-orang sehat. Karena kalau orang yang sering donor itu most likely adalah orang yang sangat sehat. Dan itu menjadi sebuah audiens yang menarik untuk perusahaan tertentu, terutama perusahaan kesehatan dan juga perusahaan farmasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya di aplikasi ya kita juga nggak cuma bantu teman-teman donor darah, tapi juga membantu memelihara gaya hidup sehat gitu teman-teman. Next. Nah, kita juga bantu rumah sakit dan PMI. Nah, ini kita juga kerjasama dengan ride hailing company kayak Gojek gitu. Dan di mana darah itu diantarkan dengan lebih cepat dan juga melalui teknologi juga gitu teman-teman. Dan ini juga menjadi salah satu bisnis model kita untuk pelayanan pengantaran darah ini. Nah, next. Yang baru-baru ini kita launching itu juga ada fitur untuk donasi online gitu teman-teman. Tapi baru kita buka untuk donasi ke PMI saja gitu. Nah, apalagi kan selama bulan ini sampai akhir tahun itu ada campaign atau kampanye bulan dana PMI. Nah, jadi teman-teman jangan lupa juga untuk donasi juga ya ke PMI karena kan juga ada beberapa banyak program terutama COVID ini banyak banget yang dilakukan oleh PMI untuk mencegah penularan COVID gitu. Nah, itu bisa donasi secara online, teman-teman bisa akses Instagramnya PMI maupun juga melalui Riblat juga bisa gitu teman-teman. Next slide. Nah, jadi dari sejak kita memulai, contohnya di Surabaya, itu kita bisa melipat gandakan jumlah perolehan pendonor dalam seharinya. Jadi nggak ada lagi tuh kayak di Surabaya, kalau ada orang butuh darah itu kayak harus broadcast kemana-mana, cari darah, karena kita tiap hari ngingetin pendonor ya. Jadi kita ada sekitar 2 juta database gitu pendonor dari yang kita kumpulkan dari penyelenggara event donor dan itu kita reminder terus melalui aplikasi, melalui WhatsApp untuk datang donor kalau udah waktunya donor. Jadi kayak di Surabaya kuotanya 400 ya kita harus gimana caranya 400 pendonor itu kita remind terus supaya mereka datang donor gitu. Tapi mungkin waktu COVID ini agak-agak challenging sih memang gitu. Next. Riblat ini sendiri pun memang benar tadi yang sempat di-mention sama Mbak Onat ya, kita tahun 2016 dapat penghargaan dari Forbes, kita juga menang kompetisi globalnya Google Business Group Story Search, satu-satunya waktu itu dari Indonesia, kemudian juga ada kita ikut program Google for Startups, juga kita dapat pelatihan langsung 2 minggu di Silicon Valley, kemudian tahun lalu kita bahkan masuk nominasi Top 5 Best Social Impact Apps di Google Play Award tahun 2019. Begitu teman-teman. Next. Nah, tapi kita nggak cuma mau berhenti sampai di sini aja. Nah, of course kita balik lagi ke misi kita dari awal ya. Kita ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan, terutama di bidang donor darah dan kemanusiaan, tapi dengan cara yang sustainable. Makanya kenapa kita mendirikan Riblat itu dengan basis social entrepreneurship atau socialpreneur. Begitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya ya, sekian dari Riblat. Nanti kalau misalnya kita mau ngobrol lebih lanjut, ada pertanyaan, monggo banget teman-teman. Tuh, udah diingetin lagi buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, bisa banget ya langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, seru banget Mbak Leonika sharingnya.
kita terbantu banget. Dan sekarang kita jadi tahu apa itu socialpreneur dan sejarah terbentuknya Red Blood serta tantangan dalam bisnis socialpreneur. Tapi mungkin aku pengen tanya sedikit aja nih ya ke Mbak Leonika, kenapa sih pilih bidang kesehatan? Oke, pertanyaan menarik banget nih. Jadi dulu waktu SMA itu sebenarnya aku pengen banget jadi dokter. Nah, cuma kan kalau kuliah dokter itu kelamaan gitu. Jadi sama orang tua diberikan masukan nih, mending kuliahnya yang cepat dan memang lagi ngetren waktu itu teknologi. Dari situ akhirnya aku masuk IT. Nah, kebetulan waktu kuliah di ITS itu aku ketemu beberapa senior yang dimana mereka lagi bikin project membangun platform atau sistem informasi untuk bank darah dan juga rumah sakit. Dari project itu akhirnya saya merasa bahwa ini adalah bisa dibilang life calling gitu ya, panggilan hidup. Di mana itu gabungan dari bidang yang paling saya sukai sejak zaman sekolah, tapi juga tidak menyia-nyiakan apa yang saya pelajari waktu kuliah, karena waktu itu saya jadinya kan kuliahnya IT gitu. Jadi dari situ saya lanjutin, setelah lulus kuliah saya langsung full time di Riblat. Jadi bikin dari nol tuh platformnya. Begitu ceritanya, Mbak Ona. Wah, keren banget Mbak Leo. Sukses terus ya buat Riblat. Dan saya itu Amin. yang bikin saya tertarik adalah, wah keren banget ya. Ternyata dengan donor darah melakukan kebaikan, dapat reward juga, bisa dapat motor. Kapan lagi nih anak muda bisa begini? Keren banget, sukses terus pokoknya buat Riblat. Nah, ngomong-ngomong nih ya, teman-teman semuanya, aku pengen move ke Bang Sandi nih. Bang Sandi ini selain aktif olahraga, ternyata juga aktif mendonorkan darah loh. Benar ya Bang Sandi ya? Ternyata donor darah ini menjadi bukan aktivitas saja membantu yang membutuhkan darah, tapi ternyata donor darah ini kartu baru. Wow, keren. Jadi ini juga, ini tapi agak jadul ya. Kalau misalnya kayaknya ke depan aku perlu banyak duduk sama Mbak Leo karena sekarang kan kekinian. Tapi ini teman-teman PMI di DKI Jakarta ini kan mereka butuh 1.000 kantong per hari. Di tengah COVID ini mereka banyak sekali kekurangan donor darah, dan kartunya juga nanti saya bicara sama ketua PMI yang baru, kebetulan Pak Rustam Effendi, kawan saya baik, beliau mantan wali kota Jakarta Barat. Nanti kita buat kartu yang lebih kekinian. Jadi kalau saya mau donor darah, ini kan saya alhamdulillah donor darah bisa 2 bulan sekali, karena ini juga saya merasa enak banget badannya habis donor darah. Dan saya setiap kali udah waktunya gitu seperti kayak ada alarm yang membangunkan saya, ayo donor gitu loh. Nah setelah itu kita buat kegiatan mengajak rekan-rekan. Ternyata ada Riblat sekarang yang juga bisa nanti menjadi mitra kita ke depan. Dan pandemi ini memang mengejutkan sekaligus menyadarkan kita ya, Mbak Onat dan Mbak Leo, bahwa dengan ke depan bangsa ini harus lebih banyak berkolaborasi. Dan dengan berdonor darah mudah-mudahan kita selain membantu sesama, kita bisa mendorong kegiatan sociopreneurship, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan juga menyehatkan badan kita. Gitu Mbak Wow. Onat. Nah, yang kerennya nih ya Bang Sandi, di tengah pandemi aja Bang Sandi itu berani loh untuk melakukan donor darah. Itu Bang Sandi nggak takut ya Bang Sandi ya? Maksudnya di kala pandemi ini kan orang pada takut buat keluar, apalagi buat donor darah. Nah, itu kenapa Bang Sandi bisa berani? Jadi saya melakukannya semenjak pandemi ini sudah 4 kali, dan saya melihat bahwa protokol kesehatan yang ketat dan disiplin sudah dilakukan oleh teman-teman PMI. Saya sekali melakukannya di kantor pusat mereka, di mana disitulah seluruh protokol itu dijelaskan kepada saya, dan kita
merasa nyaman sekali. Yang kedua, saya pernah menyelenggarakan di mana PMI yang datang ke tempat kami berkegiatan, dan di situ juga diterapkan protokol kesehatan dan COVID-19 yang sangat ketat dan disiplin. Nah, teman-teman, biasanya bulan suci Ramadan atau akhir tahun juga PMI ini kekurangan stok darah karena mungkin pada saat puasa pemikiran kita menghindari kegiatan yang mungkin nanti akan membuat tubuh kita lemas. Saya bisa yakinkan bahwa dengan berdonor darah justru kita mendapatkan kekuatan. Dan selama kita berpuasa, saya selalu juga rutin karena saat itulah yang paling diperlukan oleh teman-teman para aktivis dan pegiat yang mengumpulkan darah ini, PMI, karena Ramadan dan sebentar lagi akhir tahun nih. Jadi sebelum akhir tahun, rencananya kita sekali lagi mengadakan, mungkin nanti akan merangkul juga nih Mbak Leo dan Riblat supaya tambah lagi gaungnya dirasakan oleh masyarakat. Bisa banget, Pak. Collab sama Riblat. Kita zamannya sekarang, Onat, zamannya kolaborasi. Jadi ke depan mudah-mudahan walaupun Mbak Leo ada di Surabaya, tapi kita tidak menghalangi kita untuk berkolaborasi karena memang platform kita digital. Terus juga saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa untuk yang di DKI mulai dari Oktober sampai akhir Desember ini adalah bulan pengumpulan dana. Karena menipis juga, selain darah, dana juga menipis. Nah, kemarin saya ikut lelang sepeda karena sepeda lagi hits banget. Jadi saya berpartisipasi untuk ikut lelang sepeda yang ditandatangan oleh Pak Yusuf Kalla, dan juga ternyata mendapatkan respon yang baik. Nah, pas akhir tahun ini sepeda yang saya waktu itu dapatkan akan saya lelang kembali dengan target pendapatan yang lebih tinggi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di PMI untuk dana operasionalnya. Amin, insya Allah. Duh, terima kasih banyak loh Bang Sandi. Beneran deh, sosok yang sangat sempurna kalau menurut Onat. Udah pinter, iya. Sisi kemanusiaannya juga dapet banget. Nanti ingat lagi lagunya Mbak Onat lagi yang Aduh, saya rindu suaranya Bang Sandi, Bang. You are beautiful, beautiful. Aku lihat tuh videonya kemarin tuh yang lagi di acaranya di SCTV ya. Oh itu, ya. Kamu tuh tahun berapa itu ya pada muter-muter gitu, nyanyi-nyanyi gitu, keren Aduh, banget. itu udah 5-4 tahun yang lalu lah, Bang. Waktu masih cilik-cilik piyi. Aduh. Kalau zaman sekarang sih, kalau masih kayak dulu, pengennya kolaborasi sama Bang Sandi juga. Harapannya sih begitu. Pengen banget. Sekarang kita akan collab ke depan, mudah-mudahan juga bisa involve Mbak Leo dan teman-teman dari Riblat. Sekali lagi, jangan khawatir berdonor darah di tengah pandemi. Kita terapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan saat-saat sulit seperti sekarang ini adalah sebaik-baiknya kita berkegiatan sosial. Kalau lagi kita berkelimpahan, baik memang kita terus berdonasi. Tapi jika keadaannya ini sekarang lagi sangat genting, inilah saatnya dibutuhkan sisi-sisi terbaik kemanusiaan untuk saling membantu. Nah, tuh dengar teman-teman pesan dari Bang Sandi. Yuk teman-teman semuanya, dengan kemudahan yang sudah ada, dengan adanya teknologi, kita udah gampang banget untuk melakukan kebaikan, melakukan donor darah. Dan ternyata melakukan donor darah ini pun memberikan dampak kesehatan untuk kita sendiri. Dan kapan lagi kita bisa donor darah, bisa dapat hadiah lagi, bisa dapat motor lagi. Udah pokoknya buruan, download itu aplikasi Riblat. Nah, nih Bang Sandi dan Mbak Leo udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke kolom chat.
Nah, kita akan pilih beberapa, kita akan masuk ke sesi question and answer, tetapi teman-teman semuanya masih bisa memberikan pertanyaan selama sesi ini berlangsung ya. Kita tetap tunggu pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini yang pertama ada masuk dari Mas Ridwan Wicaksono. Nah, pertanyaan ini diberikan kepada Mbak Leonika nih, Mbak. Pertanyaannya adalah dampak ekonomis dari pandemik terhadap Riblat. Oh, maksudnya adalah apa dampak ekonomis dari pandemik terhadap Riblat? Oke, Mbak Leo. Oke, dampak ekonomi ya, ini pertanyaannya menarik banget nih. Jadi kalau kita itu bisnis model kita ada 3 yang paling utama. Yang pertama itu adalah activation ya, bikin activation, kemudian disponsorin. Nah, activation ini ada 2, offline dan online. Nah, jadi biasanya kita ngadain juga acara donor darah gitu. Dan itu kita dapat sponsor, yang dimana sekian persennya itu menjadi manajemen fee untuk tim Riblat. Nah, dimana selama pandemi itu 0 yang dari situ. Jadi ya pemasukan yang dari satu bisnis model itu bagian itu kita 0 ya selama pandemi. Nah, tapi dari beberapa program yang kita lakukan tidak hanya di activation. Nah, untungnya pada saat pandemi ini juga kita masih menjalankan pengiriman darah, gitu kan. Nah, itu kita masih jalan untungnya. Jadi memang berkurang lumayan banyak, tapi untungnya dari tim ya of course ya kita harus melakukan beberapa pengurangan cost, nah, kemudian juga mencari revenue stream yang baru gitu. Makanya dari mulai kuarter 3 ya, berarti kuarter 3 itu sekitar bulan Juli itu kita ada fitur baru yaitu penggalangan dana online. Nah, tapi kalau untuk saat ini kita fokuskan hanya untuk PMI dulu gitu. Tapi nanti ke depannya bakal ada banyak partner lainnya yang akan join. Dan itu seperti yang teman-teman tahu, penggalangan dana online atau crowdfunding itu memang ada sekian persen kecil banget sih yang itu masuk ke platform sebagai platform fee ya teman-teman, karena platform fee itu harus membiayai payment gateway fee-nya juga, kemudian juga biaya-biaya lainnya. Begitu, Mas Ridwan. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Leonika. Semoga jawaban dari Mbak Leo tadi membantu Mas Ridwan. Oke, selanjutnya ada juga masuk pertanyaan dari Mas Ahmad Razi Yuda. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada our mentor, Bang Sandi. Nah, Bang, seberapa penting kita menggunakan digital dalam memulai bisnis? Wah, Razi, super duper critical, super duper penting banget. Karena semua aspek kehidupan kita sekarang terdisrupsi oleh digitalisasi. Jadi mau itu socialpreneurship, apalagi di tengah pandemi, kita sekaligus juga terakselerasi proses digitalisasi. Bahwa sekarang kita ini benar-benar nggak bisa sendiri. Pandemi ini seluruh umat manusia terdampak dan tanpa pandang bulu semua kena. Kebersamaan yang dilakukan oleh socialpreneurship ini adalah jawaban kondisi kekinian dan semua terhubung, terinterkoneksi oleh digitalisasi. Nah, socialpreneur ini jati dirinya itu adalah entrepreneur. Dan entrepreneur itu kalau dipecah ada 3 orientasi yang melekat kepada seorang entrepreneur, yaitu inovasi, berani mengambil risiko, dan juga selalu bersikap proaktif. Nah, berinovasi ini merespon permasalahan publik dan konsumen. Akan lebih baik jika mereka menggunakan platform digital. Leonika misalnya. Leonika ini dampaknya sangat luar biasa karena aplikasi yang Mbak Leonika dan Riblat hadirkan sebagai sociopreneur inovatif ini udah menjangkau 2 juta. Dan kalau misalnya kita 2 juta jiwa ini aktif berkontribusi, permasalahan kekurangan stok darah kita mudah-mudahan tersolusikan. Juga dengan digitalisasi, bahwa sociopreneur ini menjadi papan loncatan sociopreneur ini untuk bisa mendapatkan additional revenue atau kalau kita bilang additional revenue stream dengan beberapa vertikal. Misalnya dengan jumlah download yang
dari aplikasi Riblat ini meningkat, mereka juga bisa mendapatkan advertising yang lebih banyak, bisa dapat endorsement, juga bisa dapat revenue stream yang berkaitan dengan kolaborasi, yang berkaitan dengan giveaway dan promosi. Jadinya digitalisasi ini membuka ruang yang sangat optimal bagi para masyarakat dan sosiopreneur untuk semakin berkreasi. Dan yang paling relevan sekarang, Razi, adalah membuka lapangan kerja yang banyak dan memulihkan ekonomi. Disinilah peran digitalisasi. Bahwa digitalisasi bisa membantu membangun negeri ini kembali dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi. Keterpurukan kita di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Oke Bang Sandi, thank you so much for your insight. Thank you so much udah sharing sama kita. Aku appreciate banget atas waktunya, appreciate banget baru aja landing tapi langsung menyempatkan untuk datang dan hadir menyapa kita semua, sharing sama kita semua. Tapi sebelumnya aku pengen mungkin mendengar kesimpulan atau konklusi dari Bang Sandi sedikit, mungkin pesan-pesan. Ya, pertama sociopreneurship, dan saya ingin mengapresiasi Mbak Leo ya di Surabaya dan teman-teman Riblat. Kalian semua adalah penggerak. Kalian semua bukan kaum rebahan tapi justru agen perubahan. Fokus pada upaya solutif persoalan masyarakat yang sangat spesifik. Membangun kapasitas masyarakat agar mampu untuk bangkit dan mandiri. Bergulir bersama menciptakan dampak yang lebih luas lagi. Dampak sosial yang paling optimal dengan menumbuhkan kemandirian, melahirkan sosiopreneur yang lain. Jadi Riblat ini akan menjadi social change agent dari kalangan masyarakat sendiri. Jadi Riblat ini adalah startup yang solutif merespon kelangkaan donor darah, dan kita di webinar Duta Ekonomi Digital ini mendapat inspirasi dan motivasi dari Mbak Leo dan Riblat. Mari saya ingin mengajak, yuk kita sama-sama semua terjun untuk menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Buka usaha di bidang socialpreneurship. Kita hadapi masalah dengan menyelesaikannya. Kita survive dengan belajar dan beradaptasi. Kita jangan khawatir kegagalan, karena kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Semakin lama semakin banyak masalah yang mampu nanti untuk kita solusikan dan akan membentuk karakter positif untuk kita. Jangan menyerah walaupun kita diremehkan, walaupun kita dikecilkan, walaupun kita diolok-olok. Buktikan dengan kerja keras dan keberhasilan. Jangan takut sekali lagi dengan situasi pandemi yang banyak membawa kegagalan. Ada yang di PHK, ada yang tidak bisa membayar cicilan, ada yang kesulitan keuangannya. Jadi inilah yang harus kita solusi. Gagal atau kesulitan, ada kemudahan di balik itu. Ini akan membuat kita belajar lebih keras, dan insya Allah kita akan mampu untuk bangkit dan pulih segera sebagai bangsa yang kita banggakan, yaitu Indonesia. Keren Bang Sandi. Seperti yang Bang Sandi gaungkan, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Mantul. Betul banget. Betul banget Mbak Ona. Dan dari tadi itu ya aku seneng banget, dari awal sampai akhir selalu aja Bang Sandi mengingatkan kembali tentang solusi. Nah mungkin ini buat teman-teman nih bisa jadi guideline ketika ingin membangun bisnis ataupun sociopreneur nih. Kalau bisa kita memikirkan apa sih yang bisa menjadi solusi permasalahan masyarakat sekarang gitu ya Bang ya. Oke, nah seru sekali pembahasan kita hari ini. Teman-teman, banyak sekali ilmu yang kita dapat tadi bersama Bang Sandiaga Uno dan juga bersama Mbak Leonita Sari mengenai socialpreneur di era digital. Nah tentu saja kita masih bisa ngobrol-ngobrol di episode-episode selanjutnya karena masih ada webinar-webinar lainnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Nah sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Sandi. Terima kasih Mbak Onat dan juga untuk Mbak Leo di Surabaya. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat nggih.
Terima kasih juga buat Mbak Leonika Sari atas waktunya ya Mbak ya. Sharingnya keren banget. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Leo. Terima kasih juga Mbak Onat, Pak Sandi, semoga sehat selalu ya. Oke Terima teman-teman, kasih. terima kasih sudah join webinar kita kali ini. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Banadi Kurnia Dewi alias Onat pamit undur diri. See ya.